Bapak Ibu selanjutnya langsung saja deh ya untuk menyingkat waktu kita akan mengetahui mengenai solusi digital, inovasi dari Cloud PC dan juga server serta storage dari ZTE. Ini akan mengenai new revenue stream for telecom services provider. Saya ingin mengundang dengan hormat ada Bapak Iman Hirawadi selaku Telekom Solution Architect and Business Consultant ZTE Indonesia. Boleh langsung kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Iman Hirawadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang saya hormati. Saya Iman dari ZTE. Mungkin dalam waktu 20 menit ini saya akan membawakan satu solusi untuk telco service provider memperkenalkan layanan software as a service dalam produk yang dinamakan dengan Cloud PC. Nah ini kalau misalkan telkom service provider kan mungkin banyak bandwidth ya, pipa gitu kan. Nah ini software as a service ini memang merupakan bisnis ke depan ya, yang akan menarik ya dan akan membuat pasar baru mungkin ya, metode baru di penggunaan Cloud PC ini. Oke, mungkin sekedar perkenalan saja ZTE. Jadi ZTE mungkin sudah cukup familiar semuanya. Jadi kita shaping digital innovation. Kita inovasinya mungkin dari foundation dari teknologi itu sendiri, seperti chipset, kemudian algoritma, mungkin architecture juga. Dan inovasi mungkin di produk tentunya ya, terutama mungkin di Indonesia ini cukup banyak di communication network, baik radio maupun core maupun transport ya, kemudian data center, server, operating system dan database. Nah kemudian ada solution innovation juga di sini, mungkin untuk bisa memenuhi needs dari spesifik needs ya. Jadi misalkan bagaimana kita menyediakan komunikasi data yang efisien buat enterprise misalkan, atau mungkin beberapa solution produk yang terkait dengan software as a service yang saya akan presentasikan sekarang. Nah ini software as a service ini untuk service provider memang menjadi tujuan yang sangat menarik ya. Jadi tentunya revenue ya, completely new revenue stream. Jadi kalau kita lihat revenue dari service provider dalam beberapa tahun terakhir ini memang mungkin tidak terlalu, kenaikannya mungkin tidak terlalu signifikan ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian mereka tentunya ingin memperkenalkan produk-produk yang bisa dibundle ya, bersinergi dengan connectivity yang merupakan core dari bisnis operator itu. Dan tentunya stickiness ya, jadi kalau misalkan pelanggan mereka itu mempunyai layanan software as a service misalkan, itu akan sulit untuk keluar dari layanan tersebut dan tentunya ARPU juga. Dan ini diharapkan layanan ini juga bisa menyediakan, bisa address market segment baik customer maupun juga bisnis. Oke. Mungkin kita sekarang masuk ke yang dinamakan dengan Cloud PC ya. Jadi Cloud PC ini sebetulnya tidak baru sekali ya. Mungkin Microsoft 365 atau Google, mungkin Amazon juga menawarkan Cloud PC. Cloud PC ini pada dasarnya adalah computing power ya, yang kita taruh di cloud ya. Jadi mungkin kalau kita punya PC ya ada prosesor, ada RAM, ada hard disk, ada operating system, ada applications. Nah ini bagaimana resource tadi itu bisa diakses di cloud ya. Nah tapi kalau kita lihat Cloud PC yang ada sekarang, ini mungkin sudah 7-8 tahun yang lalu sudah diimplementasi.
Untuk mengakses layanan ini masih dibutuhkan complete PC ya, karena dia mengaksesnya dari browser ya. Jadi tetap harus ada PC, harus ada operating system, harus ada Google browser, harus ada internet browser. Nah ini dan juga infrastrukturnya seperti Google maupun Amazon ya, mereka punya hyperscale. Mereka punya cloud infrastruktur sendiri. Jadi kalau misalkan telkom provider ingin bekerja sama dengan mereka, mungkin yang didapatkan oleh telkom service provider itu hanya connectivity saja gitu kan. Nah ini mungkin kurang begitu menarik ya untuk telkom service provider. Tapi solusi dari ZTE, Cloud PC dari ZTE ini apa? Ini adalah akses device yang sangat simpel ya. Mungkin ini sebesar ini. Cloud PC yang dari solusi dari ZTE. Jadi kalau kita lihat di gambar ini yang saya tadi itu, jadi pada dasarnya itu adalah access card ya, simple access device ya. Jadi dia connected nanti ke monitor, ke keyboard maupun ke mouse ya. Sedangkan complete prosesor, RAM, hard disk, operating system, application itu semua berada di cloud. Nah ini konsep yang baru ya, dan untuk service provider ini higher value ya, karena service provider bisa menyediakan cloud-nya sendiri ya. Kemudian dari sisi user juga, user tidak perlu berinvest di complete personal computer ya. Jadi ini harganya mungkin cuma sekitar mungkin $20-30 harganya. Untuk akses device ini. Jadi ini mungkin yang salah satu solusi yang cukup menarik, dan kita sebetulnya sudah engage ya dengan salah satu service provider di sini. Mungkin dalam waktu ke depan nanti akan ada informasi mengenai layanan ini untuk di market Indonesia. Nah ini gambar yang lebih besar lagi. Jadi klien yang tadi itu dia terhubung dengan monitor, terhubung dengan keyboard, mouse ya. Jadi apapun yang kita ketik, misalkan kita ketik A itu akan dikirim ke cloud ya, dan cloud akan mengirim stream gambar, stream video ke monitor ya. Jadi semuanya berada di cloud. Makanya tim klien ini sebetulnya bertugas untuk memanage data transmisi ke cloud, dan dia menerima video stream dari cloud untuk bisa ditampilkan di layar monitor. Kemudian ada model lain yang berupa laptop ya, tapi laptop ini kosong sebetulnya. Jadi laptop ini hanya hanya keyboard, kemudian layar dan mouse ya, sama akses device-nya itu. Nah ini bagaimana mengakses cloud ini, ada versi yang menggunakan Wi-Fi ya, nanti ada versi juga yang menggunakan jaringan seluler juga, 4G atau 5G ya, untuk menghubungkan klien ini ke infrastruktur cloud. Nah sebagai tambahan, computing power di cloud ini juga bisa diakses oleh smart device ya, tentunya dengan browser ya ini ya, baik menggunakan misalnya iPad maupun juga pad ataupun juga smartphone. Ini mungkin konsep dari cloud PC-nya itu. Oke. Nah ini tadi sudah dijelaskan yang sebelah kiri berupa thin client ya sebesar ini. Kemudian di tengah-tengah ini produk akses device-nya itu diintegrasikan ke dalam monitor ya. Kemudian yang paling kanan yang tadi saya sudah jelaskan itu laptop yang pada dasarnya mungkin laptop quote unquote kosong gitu kan ya. Semua processing power, operating system semua berada di cloud. Oke, ini gambar yang lebih besar lagi mungkin ya. Oke. Nah, bagaimana
cloud infrastrukturnya. Jadi ada beberapa model ya untuk infrastruktur ini. Mungkin untuk yang small scale application ya, misalkan dia untuk satu sekolah misalkan ya, itu mungkin bisa dengan satu server di situ. Kemudian ada user yang butuh kapasitas lebih besar lagi, tapi storage dengan computing kita satukan di satu hardware. Kemudian untuk large scale application mungkin kita pisahkan computing server dengan storage server. Nah, ini kurang lebih infrastrukturnya. Nah, ini mungkin banyak yang belum dengar ZTE di server storage product. Jadi mungkin dalam waktu 5 tahun terakhir ini mungkin yang paling besar growth dari produk dari market server ini mungkin ZTE gitu loh. Sekarang, nah ZTE ini sebenarnya terbantu oleh tahun 2018 itu ada digital ekonomi di Cina ya. Jadi mulai banyak, kemudian mau masuk ke 5G ya. Dan ZTE memang dekat dengan operator-operator dan di Cina ini sekarang ZTE servernya itu sudah market share-nya nomor 1, tapi untuk semua industri ya, mulai masuk ke banking, finansial atau ke government ya. Nah ini mungkin di Cina sekitar posisi nomor 5 ya, kalau misalkan untuk seluruh market. Dan di dunia ini kalau nggak salah nomor 8 ya. Nah tapi di Indonesia pun kita sudah mulai masuk ya, produk-produk server kami, terutama mulai dari telkom operator juga ya. Jadi mungkin dari sisi delivery, kemudian reliability dan juga mungkin dari sisi cost effectiveness. Ini mungkin yang membuat growth-nya cukup signifikan dalam waktu beberapa tahun terakhir. Oke. Nah, ini kalau kita summary-kan bagaimana benefit dari cloud PC dibandingkan dengan traditional personal computer. Mungkin kalau buat enterprise ya atau buat perusahaan-perusahaan itu mungkin mengoperasikan PC ini mungkin agak lumayan effortnya ya besar ya. Jadi pasti ada IT staff ya di company itu gitu kan. Kemudian nanti ketika ada yang terinfek virus segala macam gitu kan ya, mungkin cukup menyulitkan gitu kan ya. Dan kalau misalkan satu perusahaan itu punya personal komputer yang tradisional, itu tentunya ada depresiasi ya. Mungkin 3 tahun atau maksimum 5 tahun itu akan value-nya akan terdepresiasi. Nah, dengan cloud PC ini sebetulnya investment capex itu bisa dialihkan ke operational expenditure. Nah ini mungkin salah satu benefit. Kemudian mungkin banyak sekali organisasi yang cukup concern terhadap data security ya. Misalkan di pemerintahan misalkan ya, mungkin tidak preferable ya data dari pemerintah atau data mungkin dari R&D perusahaan itu dibawa oleh laptop ke rumah gitu ya. Nah ini mungkin banyak yang ingin mencegah ini ya. Jadi data ini semua store di cloud ya. Nah ini bahkan ada beberapa organisasi ya yang ingin cloud-nya itu tidak ditaruh di operator, tapi di premisnya mereka ya. Dan itu di-manage oleh operator dengan tentunya bundling connectivity. Nah kemudian tentunya secara cost akan lebih efisien ya. Kenapa? Karena kalau kita punya laptop ya, itu sebetulnya utilization tuh hanya mungkin 15% ya. Sebagian besar waktu kita tidak menggunakan laptop kita. Atau kalaupun kita menggunakan laptop paling hanya dipakai untuk low intensity application ya, seperti browsing atau mungkin Microsoft Word ya. Nah sedangkan
kalau menggunakan cloud PC ini tentunya hardware resource pun bisa dipakai sama-sama ya. Kemudian software resource pun bisa dipakai sama-sama. Ini contohnya misalkan ada 1.000 karyawan ya, punya 1.000 PC. Mungkin di cloud bisa diberikan resource setara mungkin hanya 200 personal komputer misalkan gitu ya, tapi dipakai oleh 1.000 orang gitu kan. Kemudian dari software juga harusnya mungkin ada 1.000 license ya untuk perusahaan ini, tapi di beberapa negara yang kita lihat itu bisa dinegosiasi ya, jadi license-nya itu berdasarkan concurrent user ya. Jadi mungkin dari 1.000 itu pada saat yang bersamaan mungkin cuma 400 atau 500 user yang pakai pada saat yang bersamaan. Nah ini bisa menjadi efisiensi ya, terjadi efisiensi dari sisi hardware maupun dari sisi software. Oke, nah ini sudah komersial sebetulnya di dalam 1-2 tahun belakang ini di Cina ya oleh China Telecom. Jadi mereka mulai paket ini dengan sekitar $10 ya per bulan. Untuk bisa menggunakan cloud PC ini. Tentunya untuk enterprise ada juga bundling dengan connectivity, mungkin dari $25 mungkin sampai $40 ya, tergantung dari resource yang dialokasikan di cloudnya itu. Nah ini mungkin sudah ada sekitar 1 juta user ya di Cina untuk layanan cloud PC ini. Nah sekarang siapa yang pakai sih untuk cloud PC ini? Jadi kalau kita lihat ini banyak perusahaan-perusahaan ya yang untuk menggunakan personal komputer seperti yang biasa kita pakai. Nah ini mungkin kalau misalkan PC rusak atau maintenance ya, ada virus segala macam. Nah ini mungkin menyulitkan ya. Dan ada beberapa perusahaan terutama di Cina yang R&D itu yang tidak mau filenya itu dibawa ke laptop dari usernya itu. Jadi datanya di store secara disimpan secara centralized di cloud. Nah ini contohnya seperti pemerintah ya, kemudian industri, terutama mungkin finance industry juga. Itu banyak menggunakan cloud PC ini. Kemudian ada misalkan customer service ya. Jadi satu PC kan mungkin dipakai rame-rame ya, tergantung dari siapa yang bertugas saat itu. Nah itu mungkin agak sulit untuk membuat akun yang berbeda mungkin ya. Nah ini mungkin dengan satu cloud PC yang bisa dipakai oleh beberapa akun. Nah ini kemudian di chain bisnis ya, mungkin mereka harus pindah-pindah ya lokasi untuk menggunakan personal komputernya. Dan yang cukup banyak lagi itu adalah sekolah ya. Jadi ini adalah salah satu beberapa application untuk bisnis. Nah kemudian untuk consumer ya, jadi banyak untuk family ya. Misalkan ada 4 orang family member, daripada kita membeli 4 PC ya, mungkin kita bisa subscribe 1 personal komputer di cloud ya. Tapi bisa dipakai oleh 4 orang ya, dari anggota keluarga ya. Jadi tiap-tiap keluarga mungkin punya 1 akses device. Nah ini mungkin menjadi semacam saving ya yang cukup signifikan untuk case keluarga. Atau mungkin seperti orang-orang tua ya, mungkin mereka nggak mau ngurus ya virus segala macam gitu kan ya. Itu akan sangat mudah dipakai oleh orang-orang tua ya. Dan kedepannya mungkin terkait dengan gaming ya, karena gaming kita tahu butuh computing power yang cukup signifikan ya, mahal ya. Itu mungkin salah satu kedepannya nanti akan disasar juga market untuk cloud gaming, untuk gaming.
Mungkin itu kurang lebih penggunaan customer dari Cloud PC ini. Oke, mungkin itu presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.